Kurnia di acara Bincang-Bincang Malam. Tamu kita pada malam hari ini adalah seorang mahasiswa yang berprestasi. Dia adalah lulusan cum laude di kampus Unika Santo Paulus Uten program studi pendidikan matematika. Langsung saja kita sambut, ini dia Melania Delima. Selamat malam. Oke, selamat malam. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Kakak bagaimana kabarnya? Ya, saya juga kabar baik. Yang saya dengar selama ini, kakak adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi. Di sini saya ingin menggali lebih dalam berkaitan dengan prestasinya kakak. Yang pertama, hal apa saja yang mendasar sehingga kakak menjadi siswa yang berprestasi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya berkaitan dengan kenapa saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Sejauh ini, menurut saya yang pertama, kita harus punya mimpi. Kita harus bermimpi setinggi-tingginya. Saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Lalu ketika kita sudah punya mimpi, kita harus punya tekad untuk mewujudkannya. Mewujudkannya dengan cara apa? Kita itu harus berjuang. Berjuangnya adalah dengan bekerja dan juga berdoa. Terus lewati semua proses yang kita jalani, walaupun mungkin proses itu begitu sulit ataupun selalu ada kendala yang kita alami, tapi kita harus tetap melewatinya, karena dari proses itu nanti akan membuahkan hasil yang baik. Hasil yang baiknya adalah berupa kesuksesan, mimpi yang kita cita-citakan tadi atau harapan kita bisa terwujud. Jadi itu menurut saya. Dan yang pertama, kita harus punya mimpi. Terus yang kedua, kita harus mewujudkan mimpi tersebut dengan cara berjuang, bekerja keras dan juga berdoa. Lalu lewati semua proses yang kita alami hingga kita mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jadi hal yang mendasar yang membuat kakak menjadi sukses, yang pertama itu harus ada mimpi, yang kedua harus berjuang, yang ketiga berdoa sehingga kita menjadi mahasiswa yang sukses. Yang kedua, apa saja tips-tips belajarnya kakak sehingga kakak menjadi siswa yang berprestasi? Kemudian itu saya rasa mungkin berkaitan dengan cara belajar saya yang menurut saya baik. Yang pertama, sebelum saya belajar, yang pasti pertama saya lakukan adalah berdoa, karena saya yakin jika semuanya diawali dengan doa, pasti Tuhan akan selalu menyertai, dan juga dengan harapan apa yang saya belajar itu dapat saya mengerti. Yang kedua, memilih waktu yang pas. Kita harus memilih waktu yang pas untuk belajar. Tidak hanya sekedar saya belajar jam ini, saya belajar jam ini, tapi mungkin waktu misalnya jam 8 saya ingin belajar, tapi pada saat jam 8 itu bukan waktu yang pas untuk saya belajar, maka saya akan mencari waktu yang menurut saya pas untuk saya belajar. Terus yang kedua, mencari tempat yang nyaman buat saya belajar. Jujur saja, saya tidak suka belajar di tempat yang ramai. Maka ketika saya belajar, pasti saya akan mencari tempat yang nyaman, yaitu tempat yang saya rasa sepi, sehingga membuat apa yang saya belajar itu dapat saya mengerti. Terus yang ketiga, saya akan bertanya jika ada materi yang saya tidak ketahui. Dari sini intinya kita tidak boleh gengsi bertanya kepada orang ketika kita tidak memahami materi yang kita pelajari. Terus yang terakhir adalah terus berlatih dan juga tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tapi juga mempraktekannya. Menurut saya itu saja tips belajar yang saya lakukan selama ini. Tips belajar yang saya jalani selama ini, yang pertama berdoa, yang kedua memilih waktu yang tepat, yang ketiga mencari ruangan yang nyaman untuk saya belajar, terus yang ketiga bertanya jika belum diketahui, dan yang berikutnya teruslah berlatih agar bisa mengetahui materi tersebut. Yang berikutnya, apa-apa saja kendalanya kakak selama proses belajar mengajar? Saya tetap semangat dalam segala hal, dalam mengerjakan tugas dan juga misalnya dalam pergi ke kampus. Terus juga jangan pernah menyia-nyiakan waktu, manfaatkan waktu itu dengan baik, sehingga semoga mimpi yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Itu saja pesan dari saya. Jadi pesan dari kakak tadi harus semangat, harus punya mimpi dan punya tekad. Ya, betul sekali. Terinspirasi sekali. Makasih untuk kedatangannya. Saya sangat termotivasi dengan kehadirannya kakak. Pesan saya, semoga kegiatannya kakak akan kedepannya tetap berjalan lancar. Terima kasih. Pemirsa di rumah, sampai di sini dulu acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.